Penghargaan yang sangat bermakna ketika namanya diabadikan menjadi nama jalan yang membentang dari simpang Masjid Agung sampai pertigaan Cimulu, Jalan Dr. Soekarjo, yang kini populer disebut Jalan Dokar ya. Dan teman-teman aktivis di sana berkumpul tuh di Jalan Dokar ini gitu, diskusi hidup gitu ya. Nama Dr. Soekarjo semakin kukuh setelah pemerintah Kota Tasikmalaya pun mengabadikan dirinya menjadi nama RSUD Kota Tasikmalaya pada tanggal 26 Januari 2016 silam. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Teman-teman sehat selalu. Semoga hari baik senantiasa menemani hari-hari kita. Teman-teman kalau lewat jantung kota itu ada jalan Dr. Soekarjo ya. Dan orang Tasik itu sudah tidak asing lagi. Malah ada sebutan lain untuk Jalan Dr. Soekarjo, Dokar. Begitu ya. Nah, nama itu Dr. Soekarjo itu bukan asli orang Tasikmalaya ya, Mas Soekarjo gitu. Nah tapi sudah asik. Jadi Mas Soekarjo itu diterima baik di Tatar Sukapura ya, dan menjadi dokter pertama di Tasikmalaya. Nah teman-teman kalau kita lewat di Dr. Soekarjo itu ada gedung tua yang berdiri kokoh di Kelurahan Tawang. Dan gedung itu ternyata menyimpan kisah di balik nama Dr. Soekarjo. Tempat itu menjadi saksi bisu kehadiran tokoh kunci perkembangan dunia kesehatan Tasikmalaya. Sebelum menjadi markas tempat pemberian pembekalan, Tepbek ya, markas tempat pemberian pembekalan 3440201B Tasikmalaya. Gedung itu ditempati dokter Mas Soekarjo sebagai rumah dinas sekaligus tempat praktik. Lebih dari setengah abad bangunan tinggi itu bergeming, masih terawat dan bertahan sampai sekarang. Suasana silam masih terekam kuat. Ada lapang kecil, tempat olahraga di sampingnya begitu. Nah, tampak pula bangunan serupa namun ruang-ruangnya lebih berimpitan gitu, rapat ya, setelah di samping lapang itu ya. Menurut penuturan saksi sejarah Raden Jaja Winata Kusuma, di tempat itu pernah dibangun rumah sakit ketika kawasan itu masih disebut Jalan Pasar Kolot. Namun berbarengan dengan penamaan jalan utama di jantung kota menjadi Jalan Kiai Haji Jainal Mustafa, Jalan Pasar Kolot pun berganti nama menjadi Jalan Dr. Soekarjo. Latar sejarah itu menarik perhatian Balai Arkeolog Bandung untuk mencatat gedung itu dalam Direktori Cagar Budaya. Beberapa waktu lalu, para peneliti diterjunkan untuk meninjau bangunan bersejarah itu. Konstruksi dan teksturnya tidak berubah. Catatan lain membuka tabir sosok Mas Soekarjo meskipun dibesarkan di lingkungan Keraton Surakarta. Mas Soekarjo mengabdi untuk Sukapura. Putra Raden Ngabehi Prawisentana itu menjabat direktur pertama Provinsiale Ziekenhuis ya, sekarang RSUD Tasikmalaya. Selama 13 tahun dari tahun 1925 sampai 1938. Itu data yang saya temukan ya dari catatan-catatan yang tercecer begitu. Bukan itu saja, keturunan Mataram itu pun pernah mendirikan rumah sakit partikelir atau swasta di bilangan Yapapim, sekarang Jalan R.E. Marta Dinata ya. Mendirikan rumah sakit swasta yang terkenal pada zamannya di Gudang Uyah. Bahkan pernah membuka poliklinik darurat di Tawang Banteng dan Sinagar Tasikmalaya demi menolong
semua korban bombardir Belanda saat warga mengungsi ke Gunung Galunggung. Karena jasanya itu, Mas Sukarjo mendapat penghargaan Bintang Gerilya dari pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya pernah pula mendapat piagam dan bintang Brother in the Orde van de Nederlands Leeuw dari Hindia Belanda. Penghargaan yang sangat bermakna ketika namanya diabadikan menjadi nama jalan yang membentang dari simpang Masjid Agung sampai pertigaan Cimulu, Jalan Dr. Sukarjo, yang kini populer disebut Jalan Dokar ya. Dan teman-teman aktivis di sana berkumpul tuh di Jalan Dokar ini gitu, diskusi hidup gitu ya. Nama Dr. Sukarjo semakin kukuh setelah pemerintah Kota Tasikmalaya pun mengabadikan dirinya menjadi nama RSUD Kota Tasikmalaya pada tanggal 26 Januari 2016 silam. Sejak saat itu RSUD Dr. Sukarjo resmi dipancangkan. Sangat beralasan lantaran sosok Mas Sukarjo yang lahir pada tahun 1864 itu dikenal sebagai perintis berdirinya rumah sakit di Tasikmalaya. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.